Oke, baik. Terima kasih ya, semuanya sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, soalnya ini pandemi juga masih berlanjut begitu ya. Tapi ini Mas Bagas tidak di ruang kelas kan ya? Ya, Kangen di kelas ya, suasananya biar seperti di kelas begitu, backgroundnya pakai kelas ya. enggak, Bu. Nah, ini saya kaget gambarnya Mbak Putri. Oh iya, Mbak Putri, sehat Mbak Putri? Mbak Putri Sarmila. Iya, Bu. Oh iya. Kemudian Melek. saya mau sapa lagi. Ada siapa ini? Ada Mbak Tania Ayu ya, ada Mbak Zid. Nah, ini di Ma'had ya posisinya? Iya, Bu. Oke, Bu. Ya. Semoga semuanya sehat ya, meskipun jauh dari keluarga ya. Tetap perkuliahan bisa dilaksanakan meskipun secara online ya. Saya juga beberapa hari di kampus begitu ya harus jaga kesehatan karena cuaca juga ya. Sekarang ini setiap siang sudah mulai hujan ya. Sampai sore hujan terus. Nah, saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat. Untuk kelas ini presensinya belum disetting ya di e-learning ya? Belum, Bu. Ya, Belum. Oke, tidak apa-apa. Nanti silahkan menuliskan di kolom chat ya, nama dan NIM-nya. Nanti akan saya save untuk file chatnya ya. NIM, nama boleh, nama NIM boleh, silahkan. Dituliskan. Yang pertama mungkin NIM-nya dulu ya, baru nama. Nah, sambil saya coba untuk share screen ya, minggu lalu kan kita libur nih ya. Materinya juga belum sempat saya share begitu. Kita mulai belajar dari awal ya, tapi tidak apa-apa, tidak ketinggalan dengan kelas yang lain ya. Sebentar. Karena kelas lain juga minggu lalu ada 2 kelas yang libur ya, bertepatan dengan tanggal merah. Pengantar biodiversitas. Oke, sebentar. Ya, silahkan dilanjutkan untuk presensinya ya. Dituliskan NIM, kemudian namanya, sambil saya share screen untuk materi kita hari ini ya. Kalau mungkin Pak Berry sudah menyampaikan ya di pendahuluan terkait juga dengan pengantar biodiversitas. Nah, nanti kalian di semester 4 akan ada mata kuliah biodiversitas fungi dan protista. Maka dari itu, di kuliah pengantar kita hari ini ya, akan saya sampaikan tentang materi keanekaragaman fungi dan protista. Ya. Oke. Ini sudah ada 28 chat, silahkan dilanjutkan ya, karena partisipannya ada 33, lumayan banyak untuk kelas angkatan 2021 ini ya. Nah, tentang materi keanekaragaman fungi dan protista, kalau kita lihat ya, fungi ini ada yang tahu apa ini? Fungi kita sebut juga sebagai apa? Boleh di Jamur, Ibu. apa? Jamur. Jamur ya, betul sekali jamur. Ya.
jamur. Kemudian ada istilah protista. Apa itu protista? Nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita ketahui juga pengertian keanekaragaman hayati karena kita berbicara tentang keanekaragaman ya. Biodiversitas, fungi dan protista yang merujuk pada tingkat genetik, spesies maupun ekosistem ya. Karena ada kelompok jamur ini yang habitatnya adalah akuatik meskipun sangat sedikit ya, dibandingkan yang habitatnya adalah terestrial. Nah, terestrial itu ada di mana saja ya? Bisa mungkin di hutan. Kita ketahui juga bahwa jamur adalah dekomposer ya, peranannya sebagai pengurai ya, material organik yang lebih besar menjadi senyawa-senyawa tertentu yang lebih sederhana ya, material-material yang lebih sederhana. Kemudian juga kita tahu jamur mungkin kalau di tempat yang sangat lembab ya, bisa jadi di baju ya, atau bisa jadi di mana di lemari ya kan, biasanya kan di balik kayu itu ada jamurnya ya, atau bahkan juga di kulit manusia. Nah ini siapa ini yang jamuran ini? Jangan ya, jangan sampai ya. Nah kemudian ya kalau di iklan di TV kan nama obatnya fungidum ya kan. Nah fungi ini dari kata jamur ya. Nah kemudian juga bisa jadi di makanan kita ya kan. Kalau punya roti, punya buah ya, itu lama kemudian tidak dimakan-makan, lupa aku di biologi banyak tugasnya, misalkan sampai punya roti lupa tidak dimakan-makan. Nah rotinya ini juga bisa berjamur ya. Kemudian juga macam-macam ya, bahkan di hewan yang punya kucing misalkan ya, punya hewan peliharaan kucing itu kadang juga dia mudah sekali terserang jamur ya. Nah, kalau kita ketahui tadi jamur seperti itu, bagaimana dengan keanekaragamannya di Indonesia ya? Kita ketahui juga Indonesia ini negara yang sangat kaya ya, kaya akan kondisi alamnya ya yang beragam, kemudian juga diversitasnya pasti daerah-daerah misalkan di Jawa saja yang di Malang atau di Batu ini dingin sekali ya, tanaman-tanamannya beda dengan yang ada di Madura misalkan ya, yang panas, atau di Surabaya dan sebagainya ya. Apalagi ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, megadiversitas. Ada data yang menunjukkan di sini 25% spesies makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia ya, seperempatnya itu ternyata ada di Indonesia. Ya tidak heran karena kita punya lautan ya, kemudian gunung ya, kondisi yang es ada juga mungkin ya, meskipun hewannya tidak ada beruang kutub seperti itu ya, tapi mikroorganisme ataupun juga organisme-organisme yang tahan pada suhu tersebut bisa hidup di sana. Atau sumber air panas ya, Indonesia juga punya ya sumber air panas. Nah, jadi kalau kita lihat dengan landscape seperti itu, maka tidak heran jika keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia juga cukup beragam ya. Dikatakan di sini jamur 12.000 ya, perkiraan jumlah spesies utamanya. Nah, ini termasuk juga mahasiswa saya ya bimbingan melakukan penelitian tentang jamur makroskopis di Arboretum Sumber Brantas di Batu. Ya, ini ternyata juga sangat beragam, mulai dari yang kecil ya bentuknya, meskipun jamur mikroskopis, tapi masih kita bisa lihat dengan mata begitu, sampai yang ukurannya agak besar ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di sini, kenapa saya perlu menceritakan kronologi sejarah? Jadi ini ceritanya biologi, tapi kita juga belajar sejarah ya. Sejarah tentang apa? Tentang sistem klasifikasi. Mengapa kok dibedakan? Ada protista, ada fungi, ada jamur ya. Kalian menyebutnya jamur itu tumbuh-tumbuhan atau bukan?
Coba, jamur itu tumbuh-tumbuhan atau bukan? Bukan. Bukan, Ibu. Bukan, Bu. Bukan. Ya. Kenapa kok bukan? Karena tidak Karena memiliki tidak memiliki klorofil. Klorofil. Iya, tidak memiliki klorofil ya. Tidak memiliki kemampuan energinya dari sinar matahari ya untuk memproduksi istilahnya makanannya sendiri, kan begitu ya, tidak bisa merombak sinar matahari kemudian dengan tambahan gula ya untuk menjadi nutrisinya sendiri. Maka dari itu jamur dipisahkan dari kelompok plante. Tapi dulu ya ceritanya, kronologi sejarahnya menyebutkan bahwa berdasarkan penampakan morfologi ada dibagi menjadi dua, plante dan animalia. Ya, kenapa kok bisa hanya dua? Ya karena dulu terbatas ilmu pengetahuannya, ya teknologinya masih sangat terbatas. Maka dilihat dari penampakan morfologinya. Oh, yang bisa bergerak, ya bisa berpindah digolongkan sebagai animalia. Yang tidak bisa berpindah tempat, ya itu masuk ke dalam kelompok plante. Oke, kemudian ini juga ada ya seorang ahli biologi, Carolus Linnaeus, ini mengusulkan klasifikasi secara ilmiah, begitu, taksonomi. Ada animalia dan plante tidak hanya berdasarkan morfologinya saja, oh itu punya kaki, oh itu tidak punya kaki, ya, tapi juga fisiologinya, ya. Nah, tapi kemudian ditemukan juga organisme yang mikroskopis. Karena apa? Kemajuan teknologi. Sudah ditemukan alat mikroskop sederhana. Nah, karena penasaran ini, wah, ternyata ada ya organisme yang ukurannya sangat kecil, tapi mirip dengan tumbuhan, tidak mirip dengan hewan. Ya, ada yang punya karakter seperti tumbuhan, ada yang punya karakter seperti hewan. Ini bingung mau dikelompokkan kemana ini ya organisme-organisme ini, gitu ya. Sehingga Ernest Haeckel ini mengusulkan adanya kingdom baru, tidak hanya plante, tapi satu lagi adalah, jadi ini sejarahnya. Bagaimana keberadaan protista itu awalnya ya seperti apa, kok bisa dia ada di antara animalia dan plante. Nah, ini tulisan tangan dari Pak Ernest Haeckel ya. Kita lihat di sini. Oke. Mana ini? Nah, di sini ada kelompok kingdom plante ya. Sebentar ini kok. Nah, kingdom plante, kemudian ada animalia ya. Plante apa saja? Mulai dari yang sederhana ya, paku-pakuan, kemudian lumut ya, kemudian yang lainnya ya sampai yang tumbuhan tingkat tinggi ya, ini dulu yang masih sangat sederhana ya, sampai tumbuhan tingkat tinggi. Kalau animalia juga seperti itu, ada yang vertebrata ya, tidak punya cangkang ya, hingga yang, nah ini yang dianggap paling maju, vertebrata. Bagaimana kemudian kalau ada organisme yang dia mungkin punya ciri-ciri tumbuhan ya, bisa berfotosintesis, tapi juga punya ciri-ciri yang seperti hewan, misalkan begitu ya. Nah, itu dimasukkan dalam kelompok protista ya. Ya. Tapi kita lanjutkan dulu sejarah juga nanti. Persepsi tentang protista ya. Nah, berlanjut ya, teknologi masih berkembang lagi begitu ya. Kemudian juga mikroskopnya juga pastinya lebih canggih ya kan. Maka
kita bisa melihat struktur internal selnya. Bagian dalam sel itu ada apa saja sih? Nah, maka Pak Edward Cotton ini mengusulkan kalau dilihat dari struktur internal selnya, dilihat dari bagian dalam selnya, oh ada bagian inti sel, ada bagian badan Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, dan sebagainya. Ternyata yang membedakan ya adalah ada sel dan inti selnya tidak ditutupi oleh suatu membran. Maka yang inti selnya, ya ingat inti selnya oleh membran belum memiliki selubung membran disebut sebagai sel prokariotik. Ya, organisme dengan sel prokariotik. Pro itu pra itu masih lampau ya, masih sangat sederhana, zaman prasejarah gitu ya. Jadi artinya masih sangat sederhana, dia belum memiliki struktur sel yang kompleks ya. Jadi tidak punya membran inti sel. Ya, kalau ada kamar itu sebagai sel, ada kasur di situ sebagai inti selnya. Kasurnya ini harusnya ya, suatu ruang ada kamarnya begitu, kamarnya berisi kasur. Nah, kamarnya harusnya ditutup dengan tirai. Nah, lebih modern lagi kan, ditutup dengan tirai. Ada eukaryotik sel, ya, sel eukaryotik. Membran inti selnya sudah ada, ya, sudah memiliki membran inti sel. Lalu, ya, paradigma dikotomis eukariotik prokariotik masih terus dipertahankan ya sampai sekarang. Kita tahu ada sel eukariotik, sel prokariotik, tetapi kemudian dengan struktur misalkan komponen penyusun dinding selnya ya, ada yang kitin, ada yang selulosa, kemudian juga penyimpanannya berupa apa, glukosa kah ataukah amilum kah, kemudian tipe nutrisi selnya seperti apa, apakah dengan melakukan fotosintesis, autotrof ataukah heterotrof ya. Maka Whittaker ini mengelompokkan, mengusulkan menjadi 5 kingdom. Nanti ada 4 kingdom juga ya. Dari protista nanti dibagi lagi, tapi saya kenalkan di sini mulai muncul kingdom baru yaitu fungi ya, jamur. Nah, karakteristiknya jamur seperti apa? Kenapa kok dia dikeluarkan dari kingdom plante sebelumnya ya? Kita lihat di sini, kalau plante itu adalah organisme dengan sel eukariotik, animalia juga sama, jamur juga sama, eukariotik. Tumbuh-tumbuhan multiseluler, animalia multiseluler, fungi multiseluler, ada yang uniseluler juga. Ini saya tambahkan ya. Kemudian cara mendapatkan nutrisinya. Ini yang berbeda ya. Kalau pada tumbuh-tumbuhan dengan melakukan fotosintesis, kalau pada hewan dengan mencerna ya. Kalau pada jamur bagaimana? Apa ini yang dimaksud dengan absorb? Ada yang tahu? Silahkan. Menyerap nutrisi dari Oke, menyerap nutrisi ya dengan penyerapan. Nah, menyerapnya bagaimana caranya ya? Nanti akan kita bahas karena dia kan tidak punya tangan, tidak punya mulut, begitu kan? Kemudian tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lalu seperti apa ya? Nanti akan kita bahas, tapi ingat ya karakteristiknya adalah
untuk mendapatkan energi dia absorpsi. Ya, tumbuhan non-motil tidak bergerak, hewan bergerak, ya. Jamur tidak bergerak, ya. Reproduksinya bagaimana? Ini semuanya ada yang bagian aseksual juga, ya. Pastinya aseksual atau seksual ini juga sama. Ada yang aseksual, ya. Nah, sekarang kita lihat di bawah sini, ya. Ada juga karakteristik dari protista. Oke, protista, eukariotik, uniseluler or multiseluler. Nah, dia bisa anggota yang dimasukkan sebagai protista, ya, itu bisa melakukan pencernaan, mencerna, bisa fotosintesis, bisa absorpsi, ya. Artinya dia punya anggota yang karakteristiknya itu hampir sama atau mirip dengan kelompok tumbuhan, hewan maupun jamur, ya. Nah, kemudian ini tadi eukariotik semua, ya. Yang prokariotik apa? Yang prokariotik oleh Whittaker ini dimasukkan ke dalam kingdom Monera, ya. Tapi tidak akan kita bahas, ini ada di mata kuliah mikrobiologi umum. Nanti akan kita lihat, kita amati, ya, sel prokariotik itu seperti apa. Nah, semakin berlanjut, ya, ilmu pengetahuan ternyata dilihat dari apa ini, kajian molekuler, ya, melihat DNA-nya dari semua organisme begitu, maka bisa dikelompokkan menjadi 3 domain. Bakteria, archaea, eukarya. Bakteria dan archaea ini selnya apa ini? Eukariotik atau prokariotik? Jelas kalau bakteri archaea ini tadi maksudnya adalah Monera, ya, jadi prokariotik. Eukarya dari namanya saja kita tahu, ya, dia eukariotik. Oke. Nah, eukariotik tadi apa saja? Ini ada kingdom Animalia, Fungi, ya, Plante, anggotanya apalagi yang lain. Nah, yang sisanya ini adalah dimasukkan ke dalam golongan protista, ya. Oke, nah di sini, ya. Nanti kita lihat eukarya juga masih dibagi-bagi lagi, ya, kelompok eukarya. Nah, ini rangkuman dari sejarah tadi, ya. Bahwa dulu sebelum Carolus Linnaeus, ya, Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani, itu juga berdasarkan cerita fabel, ya, menunjukkan kalau organisme itu, makhluk hidup itu dibagi ada yang hewan, ada yang tumbuhan, begitu. Tapi kemudian mulai masuk ke ranah ilmiah, ya, taksonomi biologi, maka ditunjukkan ada 2 kingdom. Si protista kemana? Belum dikenali, ya, belum diketahui. Karena masih belum ada kemajuan teknologi mikroskop tadi, ya. Baru kemudian Ernest Haeckel ada 3 kingdom. Protista, Plante, Animalia, ya. Edward Gatton dengan melihat struktur internal selnya, oh, dibagi ini ada 2 ternyata. Selnya ada yang punya membran inti, ada yang tidak punya. Maka penggolongan organisme itu didasarkan dari selnya. Ada prokariotik, ada eukariotik, ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Kepelan ini 4 kingdom, ya. Protista dari Ernest Haeckel yang 3 kingdom tadi, ya. Ini dibagi jadi Monera dan Protoptista, ya. Namun ini tidak lama, ya. Kemudian Whittaker
mengusulkan adanya 5 kingdom. Ya, bahwa kelompok protista itu tetap dipertahankan ya, karena diketahui ya, dia adalah sel eukariotik, tetapi untuk organisme dengan sel prokariotik maka kingdomnya adalah monera. Nah, yang baru apa? Yang baru adalah fungi. Ya, pada era Whittaker, fungi ini ditambahkan begitu, ya. Tidak bisa bergerak mirip tumbuhan. Kalau dulu masih plante ya, oleh Haeckel dimasukkan ke plante, kemudian oleh Capellan ini termasuk ke dalam protista ya, fungi, tapi oleh Whittaker ya sudah dikeluarkan menjadi kingdom tersendiri ya. Nah, Carl Woese ini ya selain mengusulkan konsep 3 domain ya, juga mengusulkan 6 kingdom. Ya. Dari monera dibagi jadi 2, Eubacteria, Archaebacteria. Yang mana Eubacteria itu domainnya adalah bakteria, Archaebacteria masuk ke dalam domain Archaea. Ya. Sedangkan yang lain ini ya oleh Carl Woese juga dimasukkan ke dalam domain Eukarya. Ya. Istilah protista masih bertahan di tahun 1977 ya sampai 90-an. Tapi yang baru ini adalah Cavalier and Smith mengusulkan sistem 6 kingdom yang berbeda dengan Carl Woese ya, yaitu tidak lagi menggunakan istilah protista ya. Tapi ada istilahnya protozoa dan chromista ya. Oke. Apa itu protozoa chromista? Ini nanti sebagai tugas 1 ya. Oke, tugas 1 kerjakan secara berkelompok ya. Ini jelaskan mengenai kingdom protozoa dan chromista. Oke, kerjakan berkelompok 4-5 orang. Di Word ini terserah tulisannya Times New Roman atau Arial boleh ya. Kumpulkan minggu depan ke PJMK. Nah, ini ya tugasnya. Jadi kalian bisa memahami ya, kenapa sih kok protista itu ada yang dibagi jadi protozoa, ada yang dibagi jadi chromista, begitu. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Oke, membuat rangkuman tentang protozoa chromista, mulai dari definisi, mungkin ya, ciri-ciri, kemudian contoh organismenya. Oke, boleh diberikan gambar juga boleh ya. Nah, kemudian Cavalier dan Smith ini merangkum ya. Tadi ada Eubacteria, Archaebacteria menjadi bakteria saja ya. Nah, jadi itu ya, tapi tidak kita bahas ya. Kita akan pelajari apa? Yang kita pelajari adalah protista dan fungi ya. Ini dan ini. Meskipun ya sekarang ini pengelompokannya ada yang baru ya, ada protozoa chromista begitu. Tapi karena ini mata kuliahnya judulnya keanekaragaman
pengantar biodiversitas yang nanti mengantar ke mata kuliah biodiversitas fungi dan protista, maka kita tetap perlu tahu ya definisi, kemudian juga anggota-anggota dari kelompok protista yang perlu digarisbawahi bahwa meskipun ya kita tahu ada protista, tetapi secara ilmiah protista as a group doesn't exist anymore, ya. Tapi hanya digunakan untuk memudahkan saja. Kita mengelompokkan, misalkan ya, oh dia mirip hewan nih, tuh kan? Ada protista mirip hewan, ya kita sebut dia sebagai protista begitu. Meskipun saat ini sudah ada usulan, ya protista mirip hewan itu apa sih? Kelompoknya protozoa. Iya, betul. Ya, jadi nanti dijelaskan di tugasnya kok mirip hewan seperti apa ya. Oke, nah definisinya apa sih? Kita juga kalau mendefinisikan protista karena tadi bukan hewan, bukan tumbuhan ya. A very diverse group of unicellular, usually but not always eukaryotes ya. Jadi selnya bisa unicellular tapi tidak selalu. Artinya ada yang unicellular, ada yang multicellular, eukaryotik, ya. Okay, most primitive creatures to have organelles and nuclei bound by membranes, ya. Jadi dikatakan organisme-organisme yang masuk ke dalam kelompok protista ini adalah organisme yang paling primitif yang diketahui punya membran, ya. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara tentang protista, untuk memudahkan biasanya saya menggunakan mind mapping. Ya, mind mappingnya adalah kita punya ya protista, kita lihat karakteristik definisinya seperti apa. Ya, yang pertama, coba apa? Tadi karakter utamanya. Selnya prokariotik atau eukariotik? Eukariotik ya. Kemudian apa lagi? Karakteristik lainnya. Uniseluler atau multiseluler. Seluler. Oke. Multiseluler. Oke, yang lainnya apa lagi? Absorb. Karakteristik yang lain? Seksual, seksual. Reproduksinya ya. Reproduksinya seksual aseksual. Untuk mendapat nutrisi bagaimana dia caranya? Autotrop atau absorb. Ada yang bisa absorpsi nutrisi ya. Ada juga yang melakukan pencernaan. Ada juga yang melakukan fotosintesis ya. Kemudian yang lainnya, ada lagi kah? Respirasinya aerob dan anaerob. Respirasi aerob, anaerob. Nanti dicari di contohnya ya. Apa ya yang respirasinya aerob gitu, yang anaerob apa ya? Ada lagi kah yang lain?
protista. Sudah, habitatnya mungkin? Di tempat lembab. Di tempat lembab saja. Ini saya tuliskan di sini ya, mostly aquatic. Ya. Tapi di terestrial juga bisa ya. Jadi umumnya di tempat yang berair begitu ya. Nah, ini mind mapping tentang protista. Kalian bisa mulai belajar ya untuk mempermudah. Kalau biologi kan kadang identik dengan hafalan ya, sebetulnya tidak ya. Tapi kalian harus memahami ya. Protista eukariotik. Bagaimana bisa kemudian dia dikatakan eukariotik ya? Oh, sudah punya membran inti sel. Kalian tadi sudah melihat sejarahnya, ya kan? Bagaimana kemudian dimasukkan ke dalam suatu kingdom tersendiri ya. Kemudian apa itu uniselular multiselular? Oh, selnya, artinya organismenya itu ada yang tersusun dari sel yang banyak, ada juga yang hanya satu sel ya. Bagaimana dengan mendapatkan nutrisinya? Ada loh anggota protista itu yang bisa melakukan fotosintesis ya, misalkan adalah kelompok alga ya, Chromista. Nah, tapi ada juga yang bisa mencerna ya, misalkan paramecium, atau absorpsi, misalkan adalah kelompok jamur lendir ya. Nah, respirasinya aerob anaerob, contohnya seperti apa? Kemudian juga habitatnya akuatik. Nah, ini siapa saja yang akuatik? Seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa kalian tambahkan lagi karakter-karakter kunci ya, seperti apa. Nah, kita bisa lanjutkan materinya. Ini sudah? Sudah ya? Lanjut ya. Oke. Kok nggak mau digeser nih. Ini tadi sudah. Nah, di sini ada slide, saya tidak ingin kalian menghafalkan ini karena sangat banyak dan saya sendiri juga tidak hafal. Kita cukup tahu saja. Ini adalah original member of the protista. Ya. Ini bukan member K-pop boyband ya, ini membernya protista. Ya. Iya, kemarin itu ada yang kuliah background-nya itu Blackpink ya, saya kaget ini. Waduh, kok ada yang ikut ini si Lisa sama si siapa? Jenny kok ikut kuliah pengantar biodip, ternyata masih apa itu saya lupa namanya. Dia pakai background Zoom-nya adalah Blackpink ya. Nah, ini kenapa ada tanda petiknya, tanda kutipnya tadi paham ya bahwa pengelompokan ini ya saat ini sekarang ini ya ada istilah baru. Tadi ada protozoa, ada chromista ya. Tapi kita lihat di sini ada member anggota dari protista yang di awal sudah diikutkan ya. Ada Diplomonads ya, Euglenozoan, ini contohnya Euglena ya. Kemudian Dinoflagellata, ada Ciliata, Diatom, kemudian ada alga merah, ada alga emas, alga coklat ya. Kemudian juga kelompok jamur ya, Foraminifera, Radiolaria, dan seterusnya. Nah, yang di blok warna apa ini? Krem ya. Ini adalah anggota dari protista awalnya ya. Ini sampai ke sini karena ini diambil dari kelompok eukariotik ya, semuanya adalah eukariotik. Nah, kalau fungi kan tidak ya, animalia tentu juga tidak. Ini ya anggota dari prokariotik. Oke, ini apa sih kok gambarnya kayak garpu gini. Nah, ini adalah phylogenetic tree ya, pohon filogenetik. Nanti kalian kalau sudah semester atas ya akan mempelajari identifikasi berdasarkan penanda molekuler, bisa DNA-nya, bisa RNA-nya ya, sama
nanti akan disusun berdasarkan apa? Berdasarkan kekerabatan dan kemiripannya, ya. Nanti di mana? Ini common ancestor. Nenek moyangnya ada di sini. Yang lebih dekat dengan nenek moyang berarti atau yang jarak ininya ya tidak lebih banyak begitu ya, namanya klitnya ini, itu maka lebih primitif ya, dikatakan begitu. Oke ya, jadi ini. Biasanya kita tuliskan yang paling primitif itu yang ada di atas gitu ya. Nah, ini lebih kompleks ya. Lebih kompleks, dia lebih modern istilahnya begitu. Nah, ini pohon filogenetik. Kemudian tadi dikatakan, wah kenapa ya protista ini kok very diverse gitu ya, sangat beragam. Salah satunya didukung ada teori endosimbiosis. Apa itu teori endosimbiosis? Ini saya tugaskan sebagai tas 2 ya. Sama definisikan. Atau cari literatur ya, bolehlah. Literatur tentang teori endosimbiosis. Tidak kelihatan. Nah, literatur. Oke, ini tugas yang kedua. Masih kelompok yang sama tadi ya. Oke, waktunya masih panjang, masih minggu depan. Kalian masih bisa berdiskusi, bagi tugas, siapa cari bagian ini, kemudian didiskusikan kembali. Jadi, perkuliahannya bisa dengan teman sejawat. Artinya, informasi itu tidak hanya dari dosen, tapi juga dari teman-temannya. Ya. Oke, saling diskusi ya. Ada endo itu kan di dalam, simbiosis itu berarti apa? Interaksi yang saling menguntungkan bisa jadi ya, atau mungkin nanti di materi selanjutnya ada interaksi yang merugikan juga. Nah, ini tapi ada di dalamnya itu seperti apa dan bagaimana dampaknya dari endosimbiosis itu. Nanti kalian bahas ya. Oke. Ini saya lewati. Nah, ini tadi kan kelompok-kelompoknya ya. Ini contoh dari organisme yang disebut atau dimasukkan ke dalam kelompok protista ya. Ada Euglenozoa, contohnya Euglena ya. Dia punya alat bantu, alat gerak ya. Ini disebut apa ini? Flagella. Flagella. Kalau silia, apa bedanya flagella dengan silia? Silia itu dari ukurannya lebih pendek. Jumlahnya lebih banyak. Letaknya silia itu bisa di sekeliling dari tubuh. Ya, kalau flagella mostly ya, ukurannya lebih panjang ya, kemudian 1 atau 2 begitu saja ya di bagian ujung. Oke, Euglena bisa melakukan fotosintesis ya. Kemudian karakteristik kunci dari alveolata. Namanya saja alveolata, dia punya alveoli. Apa itu alveoli ya? Alveoli adalah sacs under the plasma membrane, adalah kantung. Di sini terlihat ya daerah yang bening ini. Nah, ini adalah kantung alveoli yang ada di bawah membran plasma. Ini membran plasmanya. Ya. Ini membran plasmanya. Ini adalah kantungnya ya. Contohnya apa? Contohnya ya yang beberapa kali ini berperan penting ada Dinoflagellata yang spesies tertentunya ini bisa bersifat racun. Nah, apa sih Bu ini kok ada gambar pantai gitu?
gambar pantai, kemudian ada gambar warna merah, warna orange kekuningan ya. Ini adalah blooming dari Dinoflagellata ya. Ledakan Dinoflagellata. Nah, bisa jadi ini juga mengganggu organisme yang ada di laut ya. Mengapa itu bisa terjadi, Bu? Blooming Dinoflagellata atau mungkin nanti ada blooming alga dan sebagainya ya. Karena reproduksinya semakin banyak, akibat dari apa? Akibat dari nutrisinya yang melimpah ya. Nutrisi melimpah tidak seimbang dengan organisme predatornya, dan ketika arus laut itu berputar ya di bawah, membawa nutrisi itu ke bagian permukaan laut. Sehingga reproduksi si Dinoflagellata tadi cepat dengan adanya perubahan temperatur ya, dan juga nutrisi yang banyak, dia terangkat ke permukaan. Kalau kita lihat di permukaan laut, maka akan nampak berwarna merah ataupun warna yang lainnya ya, yang itu bukan warna laut seperti itu. Nah, ini juga dampak dari global warming ya. Peningkatan suhu bumi ini juga memicu terjadinya blooming Dinoflagellata. Kemudian juga polusi ya. Polusi bisa jadi polusi dari industri ya, polusi rumah tangga atau lingkungan di sekitar laut, karena semua kan aliran muaranya adalah ke laut ya, seperti itu. Nah, ini juga turut menyumbang ya terjadinya blooming Dinoflagellata. Tapi ada juga kelompok Alveolata yang dia juga memberikan manfaat kepada organisme yang lain, misalkan memberikan interaksi positif ya, bersimbiosis dengan terumbu karang maupun juga hewan laut lainnya ya. Kemudian juga ada yang ini tadi kelompok Ciliata, kelompok yang punya Ciliata, Paramecium contohnya ya. Oke, Paramecium ini punya cilia untuk pergerakannya ya. Oke, ini reproduksinya ya dengan melakukan fusi ya, pembelahan gitu. Kemudian kita lanjutkan Stramenopila ya, punya flagel. Kemudian contoh yang lain Stramenopila adalah brown alga ya, alga coklat. Nah, ini sangat besar. Jadi kalau dulu ya ini masih disebutkan wah ini organisme yang mikroskopis, yang kecil-kecil ini masuk ke dalam protista begitu. Tapi sekarang ya semakin bergeser ilmu pengetahuan, kelompok alga pun itu juga masuk ke dalam golongan istilahnya protista begitu. Meskipun ukurannya makroskopis ya. Nanti akan dibahas di mata kuliah Biodifuni Protista dengan Pak Bayu ya tentang alga ya, macam-macam alga. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke kelompok diatom, juga sama ya, ini tentunya masing-masing organisme itu pasti punya peranan ya di lingkungannya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan sia-sia, kan begitu ya. Bahkan nyamuk, lalat pun juga menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Nah, bagaimana dengan kelompok organisme yang tak kasat mata ya, bukan hantu maksudnya. Ini maksudnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Sorry. Butuh bantuan mikroskop. Nah, ini ya, ada alga hijau, ada alga merah ya. Dan kelompok amuba. Amuba ini juga menggunakan pseudopodianya ya untuk
memangsa, memakan. Jadi dia mencerna istilahnya tadi. Kemudian ada kelompok protista masih masuk amoebozoa yang dikatakan mirip jamur. Dan namanya pun juga slime molds atau jamur lendir begitu, ya. Tapi ini berbeda dengan kingdom fungi. Kenapa? Karena struktur dinding selnya ini mostly dari selulosa, sedangkan kelompok fungi yang apa istilahnya true fungi begitu, yang betul-betul dimasukkan dalam kelompok jamur, itu dinding selnya terdiri dari komponen utamanya terdiri dari kitin, ya. Nah, kemudian juga slime molds ini punya fase yang namanya feeding stage, ya. Feeding stage ini memungkinkan slime molds itu seperti amoeba, ya, bisa bergerak begitu atau bisa berpindah tempat, ya, untuk mencari makanan. Oke, nah seperti itu tentang protista. Untuk fungi mungkin kita bisa jelaskan dengan mind mapping begitu ya. Nanti untuk contoh-contohnya kita lanjutkan minggu depan ya. Biar kalian tidak terlalu full, terlalu banyak materi nanti tambah bingung. Nah, kalau fungi kita buat mind mappingnya jamur. Kalian pernah lihat kan? Pasti semua pernah makan tempe kan? Enggak Bu, saya makannya stick Bu. Wah, stick apa? Cheese stick. Atau lidi-lidian, bukan ya? Nah, karakteristik dari jamur apa yang kalian ketahui? Coba. Yang pertama, apa dia prokariotik? Ataukah sebaliknya? Eukariotik. Eukariotik, betul. Yang lainnya? Reproduksinya? Seksual, aseksual. Oke, seksual, aseksual. Ada yang dengan spora ya kan? Kenapa kok jamur itu gampang sekali untuk berkembang biak Bu? Gitu misalkan. Saya tuh udah nyimpen roti, saya simpen dengan baik misalkan. Atau saya sudah taruh di dalam kulkas, kan kadang tetap ada ya. Di dalam kulkas itu yang sudah lama sekali itu tetap berjamur. Nah, salah satunya adalah dia punya spora atau konidia yang bisa memencar dengan sangat mudah ya, dengan bantuan angin dan sebagainya untuk reproduksinya ya. Kalau seksualnya berarti seperti apa? Kalau seksual ya, nanti kita berbicara di reproduksi jamur, ada pertemuan antara hifa plus dan hifa minus ya. Kalau hewan kan ada hewan jantan, hewan betina ya kan? Nah, kalau jamur dia punya tipe hifa plus, ada tipe hifa minus ya. Nah, karakteristik yang lain apa yang saya sebutkan tadi? Siapa yang bertemu? Atau kalian kalau makan tempe yang warna putih-putih itu apa istilahnya? Apa istilahnya? Seperti benang-benang itu adalah hifa. Ya. Jadi ini seperti serabut-serabut ya, jamur yang bentuknya yang seperti beludru begitu. Kalau pada roti juga ada. Kalau pada tempe yang warna putih-putih itu kan, itu adalah hifanya. Selnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Nah, yang uniseluler contohnya adalah kelompok yeast atau ragi, ya. Ragi roti, bukan ragi tempe ya. Hamir istilahnya. Jamur ya, ini secara non taksonomi kita bagi menjadi 3. Berdasarkan apa? Karena ada yang
makroskopis, ada yang mikroskopis, ya. Oke, nanti ini saya isikan ya. Kemudian ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Oh, sudah ya tadi. Kemudian cara mendapatkan nutrisi, sebentar, habitatnya adalah tempat lembab ya. Tapi ada yang di akuatik, ada yang di terestrial, daratan. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang lain? Cara mendapat nutrisi tadi bagaimana? Absorpsi ya. Absorpsi. Bisa ya absorpsi? Dari mana dia? Ini saya ceritakan ya. Kalau kita lihat di mikroskop, hifa itu bentuknya seperti tabung begini, ya. Nah, bagian ujungnya ini lebih elastis dibandingkan bagian yang tengah, misalkan. Ya, ini bagian semakin ke pangkal. Nah, di bagian ujung dari hifa, jamur itu akan menghasilkan, mengeluarkan enzim. Ya, jadi dia akan merilis enzim. Ketika apa? Ketika harus merombak suatu material organik. Misalkan, kok di hutan itu ya Bu, padahal itu daunnya itu berguguran terus pas musim kemarau. Tapi siapa sih yang nyapu hutan? Nggak ada toh orang yang mau nyapu hutan. Tapi kok daunnya nggak numpuk terus ya Bu ya? Nah, salah satunya ada peranan dari jamur sebagai dekomposer. Ya, peranannya bagaimana? Kayu yang sudah lapuk, daun-daunan, ini kan dia punya selulosa. Ya, si jamur akan menghasilkan enzim yang namanya enzim apa? Enzim selulase. Kalau materialnya selulosa, enzimnya selulase. Akhirannya ase. Kalau materialnya punya kandungan pati, amilum, enzimnya adalah amilase. Ya. Nah, enzim ini akan memotong selulosa tadi menjadi rantai yang lebih sederhana. Itu kan pasti ada, kalau di kimia, belajar kimia ya, ada ikatan rantai karbon dan sebagainya ya. Dia akan memecah itu menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Ya. Senyawa yang lebih sederhana tadi, ini kan jadi pecah nih selulosanya ya. Nah, dia sudah pecah, lebih sederhana, akan berdifusi balik. Nah, kembali lagi ke dalam si hifa, akan terserap masuk lagi, ya, sehingga hifa ini bisa dapat energi atau nutrisi. Gambarannya seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi absorpsinya seperti apa sih? Menyerapnya seperti apa? Oh, ternyata penyerapannya itu perlu dengan bantuan enzim. Ya. Oke. Nah, tadi saya katakan kok ada 3 istilah non-taksonomi. Kita kenal juga sebagai fungi atau kelompok mushroom ya, jamur makroskopis. Kemudian ada juga pembagiannya ya, nanti selain pembagian taksonomi ya, saya akan jelaskan minggu depan untuk taksonominya. Kemudian ada yang uniseluler, adalah yeast, bahasa Inggrisnya ya yeast ya, atau hamir bahasa Indonesianya. Kemudian satu lagi apa?
Satu lagi istilahnya adalah molds atau kapang. Tulisannya mold begini, jamaknya molds ya. Atau kapang atau jamur benang. Benang. Salah terus nulisnya. Nah. Sebentar ini saya kecilkan dulu. Ya, jadi ada 3. Ini tadi ada yeast ya. Ini jamur yang makroskopis. Udah sampai sini dulu. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Ini mind mapping-nya untuk fungi ya, kalian bisa tahu ya, artinya tidak perlu kemudian mengingat-ingat, tapi juga karena karakteristiknya sudah paham. Oh iya ya, tadi kalau kelompok fungi dan protista itu eukariotik gitu. Kalau yang prokariotik tadi di sejarahnya adalah kelompok Monera atau sekarang disebut sebagai bakteri kan begitu. Ya. Kemudian juga karakteristik utama dari jamur adalah tidak melakukan fotosintesis atau dia organisme heterotrof. Belum ditulis tadi ya. Heterotrof. Caranya bagaimana? Dia kan nggak punya mulut, nggak punya apalagi, tidak berfotosintesis. Caranya adalah dengan absorpsi ya. Absorpsinya kayak gimana ya? Kok bisa melakukan penyerapan? Oh, ternyata dibantu dengan enzim untuk memecah ya, memecah material organik sehingga ada proses difusi balik ya. Oh, jadi bisa menyerap. Oke, sudah paham. Kemudian habitatnya bagaimana? Oh iya, diingat-ingat. Jamur itu kan suka tempat yang lembab ya. Dia ada di daratan tapi juga di tempat yang lembab. Kalau yang di air juga ada. Tuh. Kemudian apalagi? Ada yang makroskopis, ada yang mikroskopis. Jamur pasti kalian pernah makan lalapan jamur crispy kan? Selain makan tempe juga makan lalapan jamur crispy. Nah, jamur tiram itu kan ukurannya makroskopis. Tapi kok jamur tempe kecil ya? Gitu. Oh, itu adalah jamur mikroskopis. Kita sebut sebagai molds ya. Kemudian kalau bikin donat ya, itu kan pasti butuh pengembang. Adonannya kan biasanya didiamkan sampai mengembang. Nah, gimana biar mengembang? Ada proses fermentasi di situ. Siapa yang bekerja untuk merombak tepung terigu dan gula adalah si hamir atau yeast itu. Yeast ini masuk organisme apa ya? Jamur. Jamur yang multiseluler atau uniseluler? Yang uniseluler ya. Seperti itu kurang lebih ya. Kalian memahaminya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal saja. Oke? Nah, dari sini silahkan nanti kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa chat ke WA group ya. Akan saya balas ya. Minggu depan kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan karena saya berikan waktu kalian untuk membentuk kelompok. Tadi kan harus ada tugas kelompok ya. Setelah ini kalian bisa diskusi untuk membentuk kelompok juga ya. Nanti di kelompok kecil kalian bagi-bagi tugas ya. Karena kan tugas tidak hanya dari kuliah ini, kuliah-kuliah yang lain kan juga banyak tugasnya. Tapi ini waktunya seminggu ya. Jadi kalian bisa
bagi-bagi tugas mulai dari sekarang, searching literatur ya, ada 2 task tadi ya, 2 tugas. Oke. Dari sini penjelasan saya bisa diterima? Bisa, terlalu cepat? Tidak ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya dari catatan yang kalian tulis ya. Jadi kalau kuliah itu bawa catatan ya. Meskipun online ya, meskipun ini direkam, tetap pasti kalau tulisannya sendiri itu akan lebih mudah paham, mudah hafal ya. Itu saran dari saya. Sama kalau misalkan saya ikut seminar, ikut webinar atau ikut pelatihan online itu juga tetap mencatat ya, atau paling tidak membuat oret-oretan tadi. Paling gampangnya kalau kuliah ya, materinya banyak, kalian membuat mind mapping tadi. Apa yang harus saya pelajari sih begitu. Ya, karena nanti di semester-semester selanjutnya pasti mata kuliahnya tentang kebiologian akan semakin banyak dan semakin kompleks ya. Saya katakan seperti itu, tidak semakin berat. Karena relatif ya. Kalau kalian belajar, ada mahasiswa yang cepat mudah menangkap, ada yang butuh waktu untuk memahami. Nah, jadi kalian sudah harus mulai mencari cara belajar yang efektif masing-masing sendiri ya. Tidak bisa disamakan, Mas Bagas cara belajarnya begini, Mas Rogib cara belajarnya tidak harus sama dengan Mas Bagas ya. Seperti itu. Dan saya harap nanti kalian bisa lancar ya, karena mata kuliah yang ini misalkan harus lulus. Kalau tidak lulus bagaimana konsekuensinya? Kalian harus mengulang lagi. Kalau mengulang jadi bagaimana? Mengulang kalian butuh waktu yang lama untuk kuliah. Teman-temannya nanti sudah menikah, sudah menggendong anak, kalian masih di kampus ya. Jadi diharapkan ya, angkatan 2021 masuknya sama-sama, nanti lulusnya juga bisa sama-sama ya. Jadi seperti itu ya. Belajarnya di kampus sudah beda dengan waktu di SMA atau di MAN ya. Jadi itu karena ini kan semester 2, nanti masih ada semester-semester selanjutnya pasti lebih menantang. Kalau kalian main game level 1 kan masih gampang ya. Nanti naik tingkat level selanjutnya, ngegame, wah ini sudah masuk ke level berikutnya pasti akan lebih sulit ya. Tapi kalian kalau ngegame aja bisa selesai ya, betah. Mobile Legends, oh enggak ya. Karena suami saya suka main Mobile Legends. Nah, kemudian, jadi sama, kuliah juga gitu, semester 1, 2, kalian bisa tuntas ya, semester 3 tantangannya lebih banyak lagi. Belum nanti ikut organisasi ya, harus bagi waktu. Belum nanti yang punya ayang, waduh, jangan dulu ya, jangan punya ayang dulu ya. Ya Bu, nanti nggak semangat Bu kuliahnya kalau nggak disuruh sama ayang, misalkan gitu. Jangan ya. Ini saya sering bercanda karena biasanya di klub kalau saya jadi pembina di mikrobiologi klub itu kadang kita di WA grup suka bercanda seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian ya. Kalian masih ada waktu spare time untuk istirahat, mungkin menyiapkan perkuliahan selanjutnya ya, atau tadi silahkan diskusi membentuk kelompok ya, jangan ditunda-tunda. Oke. Baik, terima kasih semuanya ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.